Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Di dunia yang senyap dari kepastian dan penuh keraguan, manusia berdiri dalam keadaan telanjang, ditelanjangi oleh waktu, dilepaskan dari dogma absolut, dan dibiarkan memilih sendiri arah kehidupannya. Inilah dunia yang dilukis Simone de Beauvoir dalam The Ethics of Ambiguity. Sebuah dunia di mana moralitas tidak turun dari langit, melainkan lahir dari pergulatan manusia dengan dirinya sendiri dan dengan sesama. Dalam gemuruh dunia yang tak memiliki pusat, di mana langit tak lagi berbicara dan bumi tak menjanjikan makna, tetap manusia muncul sebagai satu-satunya makhluk yang sadar bahwa ia ada dan sadar bahwa ia bebas. Simone de Beauvoir memulai dari sini, bahwa kebebasan bukan hasil pilihan, bukan tujuan akhir, tetapi kondisi dasar eksistensi manusia. Kita tidak meminta untuk dilahirkan, namun kita segera dilemparkan ke dunia, dipaksa untuk memilih. Bahkan jika kita memilih untuk tidak memilih, itu pun tetap merupakan pilihan. Kebebasan, kata Beauvoir, bukan sesuatu yang kita miliki seperti benda. Ia bukan hadiah yang datang dari luar, ia adalah gerak sadar dari dalam, sebuah kekuatan yang selalu hadir sebagai kemungkinan dalam setiap keputusan, setiap langkah kecil kita. Namun kebebasan ini tidak datang tanpa beban. Ia tidak membebaskan kita dari dunia. Ia justru menempatkan kita dalam dunia, memaksa kita untuk merespons situasi konkret, kondisi ekonomi, sejarah, tubuh kita sendiri, bahkan warisan budaya yang membentuk bahasa kita. Kita bebas, tetapi tidak di ruang hampa. Inilah dialektika eksistensial yang menjadi fondasi etika Beauvoir. Manusia adalah kebebasan yang diwujudkan dalam situasi. Kebebasan tanpa situasi adalah ilusi. Situasi tanpa kebebasan adalah penjara. Maka manusia adalah jembatan antara yang faktual. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Dan yang mungkin, Beauvoir mengkritik mereka yang ingin melarikan diri dari kebebasan. Ada yang menyandarkan hidup sepenuhnya pada aturan agama, sistem moral tetap, atau ideologi absolut. Mereka merasa aman di bawah bayang-bayang nilai eksternal. Tapi menurut Beauvoir, ini bukan kebebasan yang sejati. Ini adalah penyangkalan terhadap eksistensi sendiri. Menjadi bebas berarti hidup tanpa jaminan. Tidak ada Tuhan yang menjamin bahwa kita akan benar. Tidak ada sistem yang pasti menghasilkan kebaikan. Yang kita punya hanyalah kesadaran dan kemauan untuk bertanggung jawab. Namun kebebasan bukan sekadar hak. Ia juga adalah tuntutan. Karena saya bebas, saya harus bertindak. Karena saya sadar, saya tidak bisa tinggal diam. Karena saya memiliki kemungkinan, saya harus memilih dengan serius. Disinilah letak inti etika de Beauvoir, bahwa hidup etis tidak dibangun di atas prinsip universal yang diterapkan dari luar, tetapi melalui kesetiaan terhadap kebebasan, baik kebebasan saya maupun kebebasan orang lain. Kebebasan saya harus dihidupi dalam dan bersama dunia, bukan di atasnya. Beauvoir menekankan bahwa kebebasan bukanlah individualisme sempit. Ia bukan soal melakukan apapun yang saya mau. Kebebasan sejati adalah proyek, sebuah keterlibatan aktif dalam kehidupan, sebuah upaya menciptakan makna dari ketidakpastian. Dan proyek ini tak bisa hanya untuk diri sendiri, karena setiap tindakan saya selalu memengaruhi yang lain. Maka etika muncul bukan hanya dari dalam, tapi juga dalam relasi. Dengan demikian, menjadi manusia berarti menjadi makhluk yang tidak pernah selesai.
Kebebasan bukan pencapaian, melainkan proses. Proses menjadi, proses membuka kemungkinan, dan proses bertanggung jawab atas dunia yang kita bantu bentuk. Inilah kebebasan sebagai fakta dasar. Ia adalah sumber kecemasan, tetapi juga satu-satunya dasar bagi nilai. Ia adalah beban, tetapi juga kekuatan kreatif yang memungkinkan keadilan, cinta, solidaritas, dan keberanian. Tanpa kebebasan, hidup hanyalah mekanisme. Dengan kebebasan, hidup menjadi perjuangan. Dan justru karena itulah ia pantas dijalani. Ambiguitas sebagai kondisi eksistensial, Beauvoir menolak gagasan bahwa ada kebenaran absolut dalam etika. Ia menolak moralitas yang dogmatis, karena manusia sendiri adalah makhluk ambigu, makhluk yang berada di antara tubuh dan kesadaran, realitas dan potensi, keberadaan dan nilai. Ambiguitas bukanlah kelemahan, melainkan inti dari eksistensi. Etika yang sejati, kata Beauvoir, harus bermula dari pengakuan atas ambiguitas ini. Kita bukan Tuhan. Kita tidak tahu segalanya. Kita meraba-raba dalam gelap, mencoba membuat keputusan yang baik dalam dunia yang tidak sempurna. Etika bukanlah soal mengikuti perintah, tapi soal mengupayakan tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap masa depan. Tipe-tipe manusia yang menghindar dari kebebasan. Beauvoir menggambarkan berbagai tipe manusia yang mencoba melarikan diri dari kebebasan. The Subman. Ia hidup dalam kekosongan, tidak pernah berani mengafirmasi hidupnya. Ia menolak berpikir, menolak merasa, dan menolak memilih. Hidupnya adalah kepengecutan yang sunyi. The Serious Man. Ia mengabdikan dirinya pada nilai-nilai eksternal, agama, bangsa, ideologi, dan menganggapnya absolut. Ia tidak sadar bahwa nilai-nilai itu adalah buatan manusia. Maka ia bisa menjadi tiran atas nama kebenaran. The Nihilist. Ia sadar bahwa tidak ada kebenaran absolut, tetapi kemudian memilih untuk menghancurkan segalanya. Ia adalah pencemooh yang kehilangan kompas. The Adventurer. Ia menikmati kebebasan, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Ia menjelajah, mencipta, bertarung, namun tak peduli pada yang lain. Ia adalah egois yang menolak tanggung jawab sosial. Kebebasan yang sejati, menurut Beauvoir, hanya muncul bila kita mengakui kebebasan orang lain. Kita tidak benar-benar bebas bila kita menindas sesama moralitas dalam aksi etika yang dikemukakan. Beauvoir bukanlah etika duduk dan merenung, melainkan etika aksi. Bertindak adalah satu-satunya cara untuk mengafirmasi hidup. Namun tindakan yang bermoral adalah tindakan yang tidak mengingkari kebebasan orang lain. Kita harus bertindak dengan menyadari bahwa dunia ini adalah milik bersama, dan bahwa setiap langkah kita harus mengupayakan pelebaran ruang bagi kebebasan bersama. Dalam perjuangan politik, dalam cinta, dalam pencarian pengetahuan, dalam kerja dan seni, manusia bertemu dirinya sendiri sebagai makhluk yang tidak pernah selesai. Tidak ada tindakan yang sempurna. Tidak ada keputusan yang bersih dari risiko. Tetapi justru karena itulah, setiap tindakan memiliki nilai menuju etika yang otentik. Apa artinya menjadi otentik? Bagi Beauvoir, menjadi otentik adalah hidup dalam kesadaran akan ambiguitas. Adalah menerima bahwa dunia ini tidak memberikan jaminan moral, tetapi tetap memilih untuk bertindak demi kebaikan. Hidup otentik berarti menolak menjadi budak dogma, tetapi juga menolak menjadi apatis. Ini adalah jalan tengah yang sulit. Jalan orang yang sadar akan absurditas hidup, namun tetap memilih untuk mencintai, bekerja, dan berjuang. Etika bukanlah hukum mati. Ia adalah proyek yang selalu hidup, dibentuk oleh kebebasan, oleh relasi dengan orang lain, dan oleh kesediaan untuk bertanggung jawab. Dalam dunia yang tidak menyediakan kepastian,
Satu-satunya kepastian adalah ini, bahwa kita hidup sekarang di sini, dalam waktu yang tak bisa diulang. Maka hidupilah kebebasanmu dan hormatilah kebebasan orang lain. Itulah etika dalam dunia yang ambigu. Itulah, seperti kata Beauvoir, satu-satunya moralitas yang layak diperjuangkan. Don't forget to comment, like, and subscribe.